Wanita itu baru saja pindah kembali ke rumah tua. Dia langsung menemukan hal-hal aneh. Putrinya yang menderita autisme dan tidak bisa bicara selama bertahun-tahun tiba-tiba bisa berbicara. Apakah kamu membuatku marah? Lisa saat itu tidak menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia dengan bersemangat memberitahu mantan suaminya tentang hal itu. Meskipun keduanya selalu tidak akur. Mereka sudah bertahun-tahun berpisah. Namun, pria itu segera datang dengan cepat. Dia membangunkan putrinya yang sedang tidur nyenyak. Ingin memastikan sendiri. Namun hasilnya sangat mengecewakannya. Melihat putrinya yang tampak seperti biasanya. Saya merasa Anna telah menipunya. Mereka bahkan bertengkar hebat karena hal itu. Keesokan harinya, Anna membuat alat bantu dengar sederhana dengan 2 cangkir. Dia mencoba memandu putrinya untuk berbicara. Namun saat dia menempelkan mikrofon di telinga, dia mendengar. Anna, apakah kamu di sana? Suara yang kasar, tanpa sengaja membuat Anna terkejut. Dia segera bertanya kepada putrinya apakah itu dia yang berbicara. Namun setelah menunggu lama, gadis itu juga tidak memberikan respon. Anna mengira dia mengalami halusinasi pendengaran. Tanpa diduga, kejadian yang lebih aneh segera menyusul. Pada hari itu, dia menempatkan putrinya di ruang tamu untuk bermain. Dia sendiri duduk tidak jauh dari situ untuk bekerja. Namun, saat dia menuangkan segelas air, dia mendapati putrinya menghilang. Melihat bekas air yang tertinggal di lantai, Anna mengikuti jejak itu. Akhirnya dia menemukan putrinya di kamar mandi. Namun penampilan putrinya saat itu terlihat sangat aneh. Anna mendekat dan bertanya mengapa dia pergi ke sini. Namun putrinya memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Menyatakan bahwa itu akan menakut-nakuti temannya. Jelas tidak ada orang lain di seluruh rumah ini selain mereka berdua. Anna merasa sangat bingung tentang hal ini. Dia penasaran dan bertanya tentang penampilan temannya. Namun, kata-kata putrinya yang selanjutnya membuatnya merinding. Salah satu dari mereka terlihat duduk di kursi roda dengan tubuh yang tertekuk. Kepalanya sudah terbentur parah. Yang lain sangat kurus dan penuh darah. Penampilan yang digambarkan gadis itu persis seperti bibi dan kakaknya yang telah meninggal. Menyadari betapa seriusnya masalah ini, dia segera membawa putrinya keluar dari rumah. Dia memanggil Mike. Orang ini bukan hanya dokter putrinya. Dia adalah dokter yang merawatnya dan juga pacar Anna saat ini. Anna menceritakan keraguannya kepada Mike. Dia tidak mengerti mengapa tentang bibi. Dia sendiri tidak pernah membicarakannya di depan putrinya. Mengapa dia tahu? Yang mengejutkan adalah, pria itu tidak terkejut setelah mendengarnya. Dia hanya merasa gadis itu mungkin mendengar tanpa sengaja. Dan dia juga berpikir bahwa gadis itu dapat berbicara, yang menunjukkan bahwa kondisinya membaik. Anna merasa itu sangat masuk akal. Kemudian dia tidak berpikir lebih jauh. Keesokan harinya Mike memberikan terapi rehabilitasi untuk gadis itu. Melihat pria di depannya begitu perhatian, Anna merasa sangat terhibur. Namun saat itu, tidak ada yang menyadari. Garpu tala yang dipukul menghasilkan suara gemuruh. Kotak kayu di atas kue juga tiba-tiba bergetar. Sampai akhirnya jatuh keras ke tanah. Anna baru berbalik untuk memeriksa setelah mendengar suara. Yang mengejutkan adalah, dia menemukan sebuah buku catatan di dalam kompartemen kotak kayu. Namun, isi buku itu hampir membuatnya terjatuh dari kaget. Ternyata buku catatan ini milik kakaknya. Di dalamnya tidak hanya ada nama Mike, tetapi juga mencatat bahwa mereka pernah menjalin hubungan. Karena itu, kakaknya pernah hamil. Anna hanya bertanya kepada Mike apakah isi di dalamnya benar. Namun, dia tampak sangat tenang. Dia menyatakan bahwa dia adalah dokter kakaknya saat itu. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Semuanya hanyalah halusinasi yang dialami kakaknya yang menderita skizofrenia. Anna masih ragu, karena sebelum dia pindah kembali, dia pernah mendengar rumor bahwa kakaknya pernah hamil. Hanya saja tidak tahu siapa lawan bicara. Mike merasa pacarnya tidak mempercayainya. Akhirnya dia meninggalkan rumah dengan marah. Anna duduk sendirian di sofa dengan murung. Segala sesuatu yang terjadi saat ini sepertinya sudah melampaui pikirannya. Namun pada saat itu, putrinya tiba-tiba muncul di depannya. Dan terus-menerus mengulang bahwa Mike adalah orang jahat. Anna merasa putrinya justru memperkeruh suasana. Namun putrinya berkata bahwa itu adalah dari dirinya sendiri. Temannya yang memberitahunya. Dalam sekejap, Anna sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengeluarkan buku catatan dan menanyai putrinya apakah dia sudah melihat isinya sejak pagi. Namun putrinya terus-menerus membantah. Anna yang tak berdaya akhirnya menyerah. Anna yang bingung memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam masalah ini. Dia mengeluarkan korek api untuk membakar buku catatan itu. Namun setiap kali api menyala, akan padam tiba-tiba oleh angin. Anna tidak percaya hal-hal mistis. Berbagai upaya dilakukan. Bahkan dia merangkak di bawah meja. Namun, korek api selalu padam dengan cepat. Dalam keadaan tidak terlihat seolah-olah ada seseorang yang menghembuskan napas di sampingnya. Anna merasa ada keanehan yang tidak bisa diungkapkan di sini. Dia dengan cepat membangunkan putrinya yang tertidur. Kemudian membawanya ke mobil. Bersiap untuk pergi semalaman. Justru saat dia menyalakan mobil, dia teringat bahwa ponselnya tertinggal di dalam kamar. Tak ada pilihan, Anna terpaksa membiarkan putrinya menunggu di mobil. Dia sendiri dengan terpaksa turun untuk mengambilnya. Namun ketika dia kembali, dia mendapati mobilnya kosong. Anna sangat cemas. Dia segera kembali ke dalam rumah. Saat itu tiba-tiba listrik padam. Sekelilingnya menjadi gelap gulita. Namun, Anna tidak terlalu memperhatikan hal itu. Dia mencari-cari dengan senter di tangannya. Untungnya, dia akhirnya menemukan putrinya di toilet. Namun, perilakunya tampak sangat aneh. Melihat mata putrinya yang membelalak, berdiri kaku di dalam bak mandi. Anna memanggil putrinya untuk segera pergi. Tapi saat itu, tiba-tiba muncul bayangan hitam dari bak mandi. Anna benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya.
Setelah tertegun sejenak, dia segera melompat ke kolam dan mencari. Tapi di dalam bak mandi hanya ada genangan air, tidak ada apa-apa. Setelah itu, polisi datang ke rumah untuk menyelidiki. Tidak mengejutkan. Terhadap pernyataan Anna, pihak tersebut sama sekali tidak percaya. Mantan suaminya yang datang lebih merasa Anna berbicara omong kosong. Berharap menggunakan ini sebagai alasan untuk membagi lebih banyak harta miliknya. Lagi pula, jika tidak melihatnya secara langsung, siapa yang bisa percaya bahwa orang hidup bisa menghilang begitu saja di dalam bak mandi? Tiba-tiba Anna sepertinya menyadari sesuatu. Dia dengan tergesa-gesa menyuruh semua orang pergi. Lalu dia datang ke depan bak mandi dan berteriak. Dia ingat putrinya pernah berkata, orang-orang di rumah tidak suka diketahui oleh orang lain. Jadi dia berharap dengan cara ini, putrinya akan kembali. Namun, ruangan yang kosong itu tetap tidak ada apa-apa. Namun, di bawah ketukan beruntun Anna di dinding-dinding sekitar. Dari dalam pipa terdengar suara pelan. Sepertinya itu sebagai respon. Mengingat permainan pesan yang pernah dimainkan dengan putrinya. Anna segera mencarinya. Kemudian, satu ujungnya diletakkan di mulut keran. Dan ujung lainnya menghadap ke mulutnya. Dia memanggil nama putrinya dengan suara keras. Ternyata kali ini sesuai dengan dugaannya. Tidak lama kemudian, benar-benar terdengar suara putrinya. Mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Mereka ingin nyawa orang itu. Nyawa dibayar nyawa. Jelas pihak lawan ingin membuatnya membalas dendam. Apakah kematian bibinya ada alasan lain? Meskipun Anna belum sepenuhnya mengerti alasannya. Tetapi demi mendapatkan kembali putrinya, dia tetap berusaha mencari petunjuk dari buku catatan. Tak lama kemudian, ia menemukan petunjuk di dalamnya. Di sudut rumah, di dalam lemari, dia menemukan sebuah kontrak pengalihan hak atas tanah. Namun anehnya, di atasnya juga terdapat nama Mike. Dalam sekejap, Anna sepertinya memahami sesuatu. Dia segera memanggil pacarnya. Setelah melihat langsung saat pacarnya meminum teh yang dia siapkan, dia perlahan membuka mulut dan menyatakan tebakan di dalam hatinya. Ternyata apa yang tertulis di buku catatan itu adalah benar. Pria brengsek ini sebelumnya adalah dokter kakak Anna. Dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa ada warisan besar di keluarganya. Dia kemudian sengaja menggoda agar dia hamil. Sementara itu, bibi Anna sangat menyadari bahwa tujuan dokter itu tidak baik. Dia terus-menerus menolak untuk menandatangani kontrak itu. Oleh karena itu, dia bertengkar hebat dengan putrinya dan menjadi kasar. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya tragedi. Setelah mendengar kata-kata Anna, Mike dengan marah berdiri. Ia ingin membela dirinya. Namun darah yang mengalir dari hidungnya dan tubuh yang tidak bisa dia kendalikan membuatnya tidak sempat bereaksi. Seketika ia terjatuh ke tanah dan menghadapinya. Pada saat itu, ia baru menyadari. Di dalam gelas berisi air ada obat. Namun semuanya sudah terlambat. Anna segera berlari ke kamar mandi. Mengambil alat bantu dengan sederhana dan berteriak. Ia mengira Mike sudah mati. Anaknya akan muncul. Namun hasilnya tampaknya tidak seperti yang ia harapkan. Tiba-tiba bunyi dering ponselnya berbunyi. Anna mengambilnya dan melihat. Itu dari telepon di dalam rumah. Meskipun hatinya merasa ngeri. Namun sekarang ia tidak punya pilihan. Suaranya terdengar seperti bibinya. Pihak yang satu lagi mengeluh kepadanya. Ia bilang sudah meneleponnya beberapa kali sebelum kejadian. Namun Anna tidak menjawab. Kemudian pihak lain itu memberitahu Anna. Asalkan ia datang untuk menemaninya. Mereka akan mengembalikan gadis itu. Ia memutuskan sambungan telepon. Anna meng pecahan cermin di lantai. Kemudian dia berbaring diam-diam di dalam bak mandi. Lalu perlahan-lahan dia mengiris pergelangan tangannya. Suami datang ke rumah sebelum fajar. Dia melihat Anna yang sudah mati sejak lama di kamar mandi. Dan anak perempuan itu tidak tahu kapan muncul di belakangnya. Sepertinya bibinya benar-benar memenuhi janjinya. 6 bulan kemudian, pria itu menjual rumah dengan harga murah. Dia pergi selamanya dari rumah ini bersama putrinya.